Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan saya lanjutkan lagi untuk instalasi Pinet Lab ya di VMware. Di video sebelumnya saya sudah ada jelaskan untuk proses instalasi VMware-nya ya. Di video ini kita akan instalasi untuk Pinet Lab-nya. Jadi sekedar informasi untuk Pinet Lab ini ya, itu dikembangkan oleh beberapa engineer yang ada ya. Bagaimana nanti kita bisa mendownload beberapa lab yang ada di official website di Pinet Lab ini. Jadi Pinet Lab ini sendiri juga merupakan perangkat emulator yang berbasis virtual ya, yang bisa kita install di virtualisasi, contohnya VMware ini ya. Jadi di sini kita lanjutkan ya. Ada beberapa persyaratan untuk hardware atau perangkat keras yang harus kita miliki ketika kita menginstal VMware ini di mesin virtual ya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk sistem operasinya itu Windows 7 ya, Windows 8, Windows 10, kemudian Linux desktop ya. Nah, untuk VMware-nya sendiri ya, ini VMware 12 ya. VMware 12 atau yang firmware teratas lainnya ya. Misalnya 13, 14, 15 sampai saat ini untuk firmware itu versi 17 ya. Nah, di sini juga untuk persyaratan CPU ya. Itu untuk logical prosesornya minimal itu i5 ya, kemudian i7 yang direkomendasikan ya. Nah, ini ada catatan di sini. Kita harus mengenable Intel virtualization ya, artinya kita harus enable di BIOS itu untuk virtualnya ya. Kita bisa lihat di virtual masing-masing laptop atau komputer kita sebelum kita instalasi Pinet Lab ini di atas mesin virtual ya, supaya nanti bisa running well nantinya ketika Pinet Lab ini kita operasionalkan. Kemudian untuk RAM-nya itu minimal 8 GB ya, kemudian hard disk-nya ya, hard disk space-nya itu 40 GB, kemudian network-nya kita bisa menggunakan LAN ataupun WLAN ya, dengan catatan nanti yang bisa terhubung ya. Nah, kemudian untuk Pinet Lab itu sendiri untuk virtual mesinnya ya, ketika kita jalankan di atas virtual mesin itu untuk CPU-nya itu 4/1 ya, artinya ini untuk prosesor virtual dan untuk soketnya nantinya ya, untuk soket per prosesornya ya. Nah, ini harus kita enable. Di sini juga ada catatan untuk Pinet Lab virtualization ya. Ini kita enable di Intel Virtual XEPT ya. Nanti kita bisa lihat di firmware-nya. Nah, selanjutnya RAM-nya ini minimal 6 GB atau lebih ya sebagai syaratnya. Kemudian untuk hard disk-nya itu 40 GB atau lebih. Kemudian network firmware-nya itu bisa kita set sebagai NAT ya. Ini NAT artinya terhubung langsung misalnya ke internet ya, dari laptop ataupun komputer yang kita install Pinet Lab. Nah, ada juga bridge ya. Ini artinya terhubung dengan lokal network laptop kita atau PC ya. Network PC atau laptop kita ya, untuk posisi bridge ini. Nah, kita langsung saja ya untuk proses instalasi Pinet Lab di VMware ini. Kita bisa langsung ke official website ya, Pinet Lab ya. Kita bisa langsung ke official website-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi Pinet Lab ini dikembangkan dengan banyak ini ya, lab-lab yang sudah didesain ya. Kita bisa download secara gratis masing-masing lab ini ya. Kita bisa juga ke toko Pinet Lab ini ya, kita bisa ke tokonya untuk melihat misalnya apa saja lab-lab yang sudah dilakukan mungkin para engineer ya, yang ada di seluruh dunia misalnya. Nah, untuk penggunaannya ini ya, catatannya kita mendownload, register, get labs, kemudian kita bisa menggunakan beberapa ataupun lab-lab yang sudah kita download tadi. Kita harus registrasi terlebih dahulu ya, untuk mendapatkan ini ya, lab-lab yang ada di Pinet Lab ini.
Nah, bahasan kita saat ini untuk instalasi dulu ya. Kita bisa ke menu download ya. Di sini kita bisa lihat untuk link downloadnya itu ya, ada via Google Drive, ada via Mega ya. Itu besarnya 2 GB semua ya. Untuk besar Pinet Lab ini ya, cukup besar termasuk karena nanti kita menjalankan iOS ataupun mungkin operating system di perangkat router itu di Pinet Lab ini ya. Ini ada proses instalasinya, bisa kita lihat ya. Nah, kita bisa download ya via Google Drive atau Mega. Di sini bisa kita download. Nah, ketepatan saya sudah mendownload ya. Ini bisa kita download ya. Download anyway ya. Kita bisa save ya di drive komputer kita. Tapi ketepatan saya sudah mendownloadnya supaya mengurangi durasi videonya ya. Nah, di sini saya sudah download. Di video sebelumnya juga saya sudah lakukan untuk instalasi firmware Pro-nya ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, untuk virtual atau firmware-nya kita bisa open ya. Nah, kemudian di sini ya, kita bisa untuk proses instalasi Pinet Lab-nya, kita bisa klik open virtual machine ya. Nah, kita cari tadi posisi ataupun di drive mana Pinet Lab yang sudah ada tadi ya. Kemudian kita klik ya. Nah, di sini kita bisa ini ya, disebut namanya misalnya Pinet Lab ya. Artinya Pinet Lab misalnya untuk study gitu ya, misalnya untuk study ataupun untuk misalnya untuk praktikum ya, kita bisa sesuaikan kebutuhan untuk penamaan di virtual name ini ya. Nah, kemudian untuk storage ini, untuk storage page-nya, kita bisa pilih ya. Misalnya kita browse, kita bisa pilih di sini ya. Misalnya kita bisa pilih atau tempatkan di drive C atau drive D ya. Misalnya drive D ini lebih besar mungkin file yang masih kosong ya. Misalnya saya tempatkan di sini ya, di learning network ya. Kemudian import ya. Kita tunggu proses importnya sampai selesai. Ya, dengan nanti kita install Pinet Lab ini, kita bisa melakukan simulasi untuk banyak perangkat jaringan ataupun perangkat security ya, untuk kita pretest atau simulasikan sebelum mungkin kita melakukan implementasi dengan perangkat real devices ya, dengan perangkat yang sebenarnya. Cukup sederhana sebenarnya untuk proses instalasi Pinet Lab di software ataupun aplikasi virtual ini ya. Jadi kita menjalankan perangkat aplikasi atau software berbasis virtual di atas perangkat virtual ya. Kita tunggu sebentar lagi untuk prosesnya ya. Jadi kita juga bisa menggunakan berbagai macam ya untuk instalasi Pinet Lab ini di aplikasi atau software virtualisasi. Di sini saya menggunakan VMware Workstation Pro. Kita juga bisa menggunakan VirtualBox ya. Kita bisa menggunakan mungkin beberapa perangkat ataupun software aplikasi virtual lainnya ya. Nanti bisa kita lihat di sini ya. Sebentar kita lihat untuk, oh iya, di sini juga ada catatan, jangan lupa ya. Jadi kita harus tadi yang saya sebut, kita harus enable virtualization-nya supaya nanti untuk Kemo Node ini, jadi ada perangkat-perangkat yang ekstensi untuk Kemo ini itu bisa dijalankan ya di Pinet Lab. Kita bisa mengenable-nya itu di BIOS laptop atau komputer kita ya. Di sini kita bisa lihat persyaratan-persyaratan lain dan proses instalasinya ya. Untuk registrasinya, untuk mendapatkan lab-lab yang ada ya. Kita bisa lihat ya di sini.
Jadi sudah banyak sampai saat ini lab-lab yang mungkin dijual ataupun bersifat gratis ya, ketika kita ini melakukan simulasi perangkat jaringan di Pinet Lab ini ya. Di sini jadi banyak ya jadi Pinet Lab itu sendiri bersifat ya free platform ya. Kita bisa lihat di sini. Di sini kita bisa lihat juga untuk persyaratannya. Tadi saya sudah sebut juga ya, apa saja yang ketika untuk Pinet Lab ini bisa running well ya. Di sini sudah ada persyaratan yang disebutkan oleh Pinet Lab itu sendiri. Nah, di sini sudah selesai ya. Nah, setelah ini kita bisa set ya, kita bisa atur untuk beberapa kapasitas untuk kebutuhan Pinet Lab ini dari memori, prosesor ya, kemudian hard disk, kemudian network adapternya ya, seperti yang saya sebut di awal tadi, untuk kebutuhan dari beberapa devices ini. Nah, untuk memori di sini sudah secara default ya, sudah ada. Nah, misalnya saya buat di sini untuk memorinya kita bisa set 16 ya, atau karena kebutuhannya mungkin banyak ya, nantinya ketika kita menggunakan perangkat-perangkat jaringan untuk simulasinya, kita membutuhkan yang lebih besar ya. Di sini saya tes hanya 8 GB untuk memori, kemudian untuk prosesornya 4 ya, kemudian untuk hard disknya kita bisa gunakan 100 ya, kita juga expand bisa ya untuk hard disknya. Di sini kita bisa tambah lagi sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, kemudian di sini ya, kita bisa pilih NAT ya, atau kita pilih bridge ya, atau bridge ya. Nah, di sini untuk bridge ini artinya kita terhubung dengan interface yang ada di laptop kita. Semisal interface di laptop kita punya IP 10.2.1.4.0/24, jadi di /24 itu di Pinet Lab ini akan mendapatkan IP di prefix /24 tadi ya. Selain ini bisa kita pilih juga yang akan terhubung langsung dengan internet ya. Nah, di sini jangan lupa juga ya, nanti untuk sebentar, ini virtualization engine, ini kita jangan lupa centang ya. Ini rekomendasinya tadi oleh si Pinet Lab ini ya, kita harus mencentang ya. Tadi ada keterangan di sini ya, ini enable Intel ya. Di sini kita enable ya, jangan lupa. Ini juga bisa kita centang atau tidak ya. Kemudian sudah ya, cukup. Ini kita pilih misalnya. Ini misalnya bisa kita remove ya. Saya pilih bridge ya. Ini saya remove. Kita bisa add juga nantinya ya. Ketika sudah kita remove, ini saya pilih bridge, kemudian oke ya, sudah parameternya sudah kita set. Nah, kemudian kita bisa on-kan di sini. Di icon ini, warna hijau ini ya, kita bisa running-kan. Nah, kalau saya ini, karena ini ya, memori saya cuma 8, jadi ini saya kurangi ya, untuk proses instalasi ini. Tapi kalau teman-teman punya kapasitas RAM atau memori di laptop yang lebih besar, bisa digunakan 8 ya. Ini saya coba 4 ya, untuk menjalankannya. Untuk di Pinet Lab itu sendiri tadi, kita bisa lihat ya, untuk laptop itu RAM-nya 8 minimal ya, minimal 8. Ini di 4 kita lihat ya, apakah bisa berjalan. Tapi untuk persyaratannya itu 8 untuk running well nanti Pinet Lab ketika kita mungkin menambahkan banyak perangkat jaringan ya. Nah, di sini kita bisa ini ya, bisa lihat. Jadi di sini untuk default user ya, untuk loginnya itu Pinet ya. Sorry, untuk defaultnya root ya, untuk loginnya usernya kita bisa ketikkan di sini root ya, root, kemudian passwordnya Pinet ya.
Di sini bisa kita lihat, karena saya menggunakan tadi untuk networknya bridge, saya dapat IP otomatis ya, 192.168.1.5. Nanti alamat IP ini kita bisa browse di ini ya, di laptop, di browser kita. Di browser kita bisa akses ya. Kita bisa verifikasi terlebih dahulu dengan ping ya, 192.168.1.5 ya. Artinya di sini sudah bisa kita akses ya. Kita tunggu ya. Nah, di sini sudah jalan ya untuk via browser ya, untuk webnya Pinet Lab ini ya. Nah, di sini ada dua ya, ada dua kategori, yang online mode dan offline mode. Kita bisa pilih ya. Nanti pun ketika kita login, kita bisa memilih ini kembali ya. Artinya ketika kita online ini kita harus terhubung ke internet. Kalau offline ini kita bisa menggunakan tanpa internet ya. Dan ketika saya contohnya pilih offline ya, nanti ketika kita sudah login, ini kita bisa pilih lagi juga ya. Nah, ini untuk username default-nya adalah admin ya. Ini untuk password-nya Pinet ya. Ini kita bisa pilih HTML console atau default console ya. Ini saya pilih default console. Untuk ini saya pilih HTML ya. 04 ya. Ini login. Nah, di sini untuk workspace tampilan dari Pinet Lab ini ya. Di sini kita bisa tambahkan ya folder untuk membuat, misalnya kategorinya kita buat misalnya mengenai routing protokol ya. Nah, di sini selanjutnya kita bisa tambahkan ya nanti di sini. Untuk misalnya lab-nya ya. Tapi sebelum ini saya bahas dulu untuk ini beberapa ya. Di sini ada sistem mode-nya. Nah, nanti kita bisa lihat di sini ya. Untuk pemilihan tadi ya, kita bisa pilih online atau offline. Di sini kita bisa rubah lagi. Kemudian sistem status ini yang perlu kita lihat juga, karena ini berkaitan dengan nanti ya, ketika kita add perangkat ataupun node ya, nantinya di Pinet ini, kapasitas ini masing-masing CPU, RAM, ya, swap, dan di sini akan secara otomatis bertambah ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, kita kembali ke main lagi. Nah, kita juga di sini ya bisa download. Kita bisa download lab-nya ya. Nah, di sini kita bisa cari lab apa saja kita import nanti ya ke dalam Pinet kita ya. Ini kita bahas di video selanjutnya nanti ya. Nah, di sini tadi sudah saya contohkan, misalnya kita membuat folder yang namanya routing protokol ya. Kita bisa tambahkan melalui ini ataupun ya. Di sini kita tambahkan untuk lab-nya misalnya YPF kita buat ya. Kita bisa pilih description ya. Kita bisa pilih siapa yang bisa ketika kita online-kan lab kita ini ya. Siapa yang bisa mengaksesnya ya. Yang bisa mengakses ataupun ketika join ya ataupun mengedit lab ini. Misalnya kita pilih admin only gitu ya untuk kebutuhan kita saja ya. Kita bisa pilih yang lain juga everyone ya. Nah, di sini kita bisa add nantinya note ya. Nah, di sini secara default ya, untuk note itu hanya ada Docker I/O dan virtual PC ya. Tidak ada perangkat-perangkat router ataupun switch. Nantinya bisa kita add ya. Di video selanjutnya saya akan contohkan ya bagaimana nanti penambahan node ataupun perangkat-perangkat router switch ya. Misalnya router Cisco, router Juniper, router Mikrotik ya dalam Pinet Lab ini ya. Saya rasa cukup sekian ya. Jadi di sini workspace-nya. Nanti untuk menu-menu submenu ini kita akan gunakan ketika kita sudah menambahkan untuk node-node router ataupun switch ya di video selanjutnya. Saya rasa ya cukup sekian untuk instalasi Pinet Lab ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.